Sobat Mistis, balik lagi di channel kita Sarah Serana. Jadi kali ini kita udah ada di segmen seram seputar ranah mistis. Jadi sebelum mulai segmen ini, gue gak akan bosan ingetin Sobat Mistis untuk komen, like, subscribe, dan juga share channel ini ke teman kalian. Karena yang kita bahas di sini udah pasti bermanfaat ya. 1.000.000% pasti. Jadi kalau kita bahas ranah spiritual, ranah mistis, si praktisinya itu berarti pengujiannya itu menurut gua yang paling diuji santetnya. Ya benar nggak? Nah jadi bisa lu gambarin dikit ya santet itu apa? Santet itu adalah sebuah cara ya, atau seni ya. Saya sih menganggap itu seni yang berkaitan untuk menyakiti orang tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Itu lebih tersembunyi atau secret gitu. Baratnya tanpa jejak. Iya, tanpa jejak. Nah terus banyak juga nih pasien kan yang minta, wah gua mau nyantet si A nih gitu, atas dasar masalah tertentu, entah itu sakit hati atau mungkin ya pokoknya banyak lah masalah gitu kan, mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya tadi ya. Nah kalau itu ada sebagai gambaran, kalau sebagai praktisi itu ada nggak jam tertentu itu untuk nyantet target? Jam tertentunya itu sama ya, kalau bagi saya ya, yang sepengetahuan saya itu ya di jam waktu petang ya. Petang itu kan antara sore ke malam ya, peralihan waktu sama antara malam dan pagi. Itu sangat waktu-waktu yang sangat mustajab kalau menurut saya ya, karena beberapa praktisi ya yang pernah saya datangi atau saya sharing bareng ya, waktu-waktu itu yang lebih mustajab. Jadi kayak waktu-waktu yang sempat kita bahas di segmen pelet juga ya. Iya. Butuh waktu berapa lama bang untuk nyerang si target itu? Kalau untuk waktu menyerangnya itu tergantung dari tingkat keilmuan si spiritualnya, balik lagi bervariasi ya. Kalau itu ada yang ya persekian detik juga ada, yang hitungan hari, minggu, bulan. Nah, yang ditimbulkan kepada si target itu biasanya apa sih? Yang paling banyak gitu yang dijalankan oleh praktisi, apa itu dia spesial nanti langsung hilang gitu, atau mungkin ada disiksa dulu gitu. Nah, kalau lebih yang ekstrim ya, kalau ekstrimnya itu kebanyakan pada dibuatnya sakit ya, sakit dulu, sakit yang menahun gitu. Terus ada yang paling ekstrimnya itu ya dibuat sakit, harta habis, baru dibuat mati gitu. Itu yang paling ekstrimnya, karena dikuras dulu, diperas dulu gitu. Maksudnya itu dikurasnya itu maksudnya dia kena santet kan sakit tuh. Nah itu buat berobat atau buat karena buat berobatnya juga, terus buat secara tekanan psikisnya ke si pasien dan keluarganya. Nah itu kan membutuhkan waktu dan biaya yang sangat banyak gitu kan untuk mengobati, kok nggak kunjung sembuh. Pada akhirnya setelah si dukunnya atau si spiritual tahu nih sudah oh ini titik terendah si korbannya ini, itu baru diselesaikan gitu, diselesaikan umurnya gitu. Itu pilihan metode yang dijalani sama praktisinya atau mungkin permintaan dari si pasien, udah lu siksa aja pelan-pelan gitu? Ya itu permintaan dari pasiennya itu. Udah lu siksa aja pelan-pelan ya, tergantung request. Bisa juga, udah lu ini aja lah hari ini lah, selesai lah, udah gitu. Bisa juga gitu, tergantung permintaan. Jadi lumayan ekstrim juga nih menurut gua masalah santet. Ada yang dibuat seakan-akan si korbannya ini dibuat seperti tidak terkena santet. Itu kayak contohnya kecelakaan, di pada saat di jalan dia tertabrak mobil atau
jatuh atau seperti apa gitu. Itu yang bisa dibuat gitu di create seperti itu. Jadi momennya itu ya. Dilihat momen-momennya mau seperti apa. Misalkan dia lagi kerja tiba-tiba, Iya. misalkan dia kerja berat gitu tiba-tiba Kecelakaan kerja, Iya. terjatuh atau berarti enak dong kalau kecelakaan kerja. Bisa dapat asuransi dari kantor ya dibanding dia di rumah. uang dapat sih, memang uang dapat ya, cuma kan nyawa itu kan nggak bisa dihitung uang. Jadi teman-teman mungkin ya kalau ada sobat mistis, kalau yang punya mungkin dia orang yang banyak masalah, mending cepet-cepet asuransiin deh dirinya daripada ntar kena santet gitu ya kan, tiba-tiba nggak ada peninggalannya ke keluarga kan kasihan. Iya, Masih banyak kali ya bang banyak santet sekarang, banyak. dan bermacam-macam kali ya, Ya, metode yang teknik dijalankan. metodenya ya sudah banyak. Ini lah berkembang lah dibanding zaman-zaman dulu gitu ya. Zaman sekarang lebih halus, lebih ya modern sih kalau menurut saya udah. Yang menurut saya kok bisa ya seperti ini gitu ya, yang ini gitu. Saya melihat itu sesuatu yang wah, ini nggak terbayangkan, nggak terpikirkan ke saya kok. Oh bisa juga ternyata. Gitu. Gua pernah dengar juga bang cerita itu di daerah Jawa ya, kalau nggak salah lebih spesifiknya mungkin daerah Jawa Timur bang. Jadi gue pernah dengar cerita itu ketika dia ada pemilihan apa entah itu ya kepala desa atau apa, itu banyak bang. Setiap malam itu yang tadi dibilang jam intinya lah yang keramatnya ya, ada keramatnya itu banyak bang, berterbangan entah itu bola api, terus ada apa gitu. Nah itu berarti ya, itu santet berarti. Itu sampai itu sesuatu energi yang dikirimkan gitu. Ya kalau bahasa saya kan energi, kalau bahasa orang yang beredar itu jin kiriman atau benda kiriman. Ya itu benda kiriman itu dalam bentuk si jin itu yang pembawa barang itu. Nah itu kan yang terlihat berarti itu ya. Ya, yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu terbang-terbangan, entah itu ada yang menang ada yang kalah ketika di perjalanan itu. Nah berarti ada juga yang tanpa terlihat. Tanpa terlihat juga ada. Jadi itu mungkin yang tanpa terlihat itu mungkin tingkat ininya lebih lebih tinggi lah ya, lebih sakti ya. sakti, enggak Ya, kaleng-kaleng. Iya, kali nggak terdeteksi lah. Kalau misalkan ada target nih, karena misalkan yang tadi dibilang itu kan ada yang bikin menderita dulu, entah itu sakit bertahun atau mungkin dikuras hartanya. Nah itu si pihak keluarga korban itu mungkin manggil juga nih spiritualis. Nah itu bisa kelihatan, oh kamu yang nyerang si ini nih, oh kamu ada masalah ini nih. Itu bisa nggak kelihatan? Itu bisa. Ketika mengobatinya. Bisa terlihat itu nanti siapa pengirimnya, terus yang menyuruh siapa, terus si spiritual ini, dukun ini dari mana, ilmunya apa, gitu. Itu bisa terdeteksi. Gitu. Nah kalau itu yang pengobatnya itu lebih sakti lah. Lebih gitu. sakti. Nah itu ada efek nggak untuk yang nyerang gitu, entah itu dari pasiennya atau si praktisinya? Tentu ada efeknya juga, itu kan saling ini ya. Mereka juga punya perlindungan masing-masing gitu antara si penyerang dan yang bertahan ini juga, yang mencoba membantu si korban ini juga punya perlindungan juga gitu. Makanya tergantung titik lemahnya di mana, kan saling mencari nih, dari dikelilingin gitu. Jadi wah ini di mana nih titik lemahnya si dukunnya ini nih, saling mencari tahu gitu. Nah bang, kan kita pernah bahas juga nih di pelet, jadi tingkat keyakinan seseorang itu kan bisa jadi dia ibaratnya mereda serangan langsung, entah itu dari pelet, entah itu dari santet, itu bisa dari tingkat keyakinan gitu atau tetap jebol gitu? Itu yang saya tadi bilang, si spiritual si dukun itu bakal mencari titik kelemahan. Jadi disurvei dulu gitu. Pasti ada. Semua manusia itu ada titik kelemahannya. Nggak ada yang nggak ada gitu. Pasti ada dalam sepersekian detik hidup itu pasti ada. Nah itu si praktisi itu mau pelajari nggak bang? Maksudnya, wah dia nih keturunannya siapa gitu. Jadi butuh waktu agak lebih lama gitu. Dipelajarin juga sama
si spiritual. Sebenarnya nggak harus sampai kesana ya, terlalu jauh ya, walaupun itu kedokteran, walaupun dia ada pendampingnya. Kalau yang saya tahu ya, dasarnya itu kita cukup melihat di tanggal lahir, kita hitung maju ke depan 2 hari, ke belakang 2 hari. Nah itu titik terlemah manusia dalam hitungan hari ya. Berarti si pemintanya itu menjelaskan dulu secara detail dari nama. Ya. Mungkin butuh foto juga Pak? Foto ya betul. Butuh ya. Betul. Terus tadi tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah kalau dia nggak banyak tahu gitu, hanya sekedar nama, pasti udah kebayang sama si praktisinya itu. Pasti sudah kebayang. Kalau dengan cara itu juga bisa juga, cuma kan memang tidak maksimal ya kalau kita lebih tahu si pembawanya ini kan pasti mengulik dulu, mencari tahu nih korbannya ini alamatnya di mana, itu pasti nggak mungkin, pasti sudah disiapkan oleh pemintanya ini. Pemintanya sendiri yang cari tahu. Iya pasti. Sekarang kan dengan zaman sekarang semua akses identitas bisa dicari dari sosial media, sosmed, atau mungkin data-data dari kantor, ya, kantor kerja gitu ya. Mudah sekali sekarang untuk mencari hal seperti itu gitu ya, dari rekanan relasinya dia juga bisa. Ya jadi sobat mistis, ini santet sih kalau menurutku sih udah ekstrim ya, sangat ekstrim ya. Jadi kalau mau berniat jahat ya kalau bisa sih gue saranin jangan berniat jahat gitu ya. Masih ada cara lain lah untuk menyelesaikan masalah. Bisa bermusyawarah. Iya. Kalau nggak bisa baru pun bertindak. Tergantung bayaran. Jadi mahal nih kalau masalah santet. Itu mahal karena nggak sembarangan membelinya pun, untuk mendapatkan ilmu itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak yang harus dijalani, dilewati, diturin taruh. Karena berkaitan dengan nyawa seseorang. Iya, karena bisa. Ya kalau bahasa ini kita mendahului takdir kan. Nah ya, itu dia bahasa. Kalau di bahasa spiritual ya bukan merubah takdir. Merubah takdir. Gimana caranya nih yang nggak mungkin jadi mungkin. Intinya kan itu. Yang harus berhasil. Nggak ada kata nggak boleh juga. Ibaratnya nggak ada kekecewaan asal agak pas. Kalau agak kurang ya paling dibikin kecil-kecilan lah. Kalau bahasa ininya asal cocok. Ya. Berarti kalau kurang tetap ya tadi gue bilang hanya dikasih pelajaran kecil-kecilan aja kali ya. Ya itu bisa. Atau mungkin dikerjakan dengan cara lain. Ya bisa juga. Memang tidak menyarankan gitu ya, karena kan ya itu kalau ditanggung masing-masing, pribadi masing-masing lah intinya. Ada ijab kabulnya juga kan di situ, pasti ada perjanjiannya dulu, nggak bisa sembarangan juga. Biasanya ada konsekuensi nggak yang dijelaskan oleh si praktisinya itu? Konsekuensi itu terhadap si peminta tergantung keilmuan dari si spiritual. Ada yang ya kalau misalnya tidak bisa apa ya kalau disebut ya, kalau misalnya kita dukun itu kalau ya bisa terefek ke si pemintanya juga bisa. Sudah dijelaskan atau sudah pasti dijelaskan gitu. Oke, saya balik lagi tergantung keilmuan si spiritual ya sejauh mana. Kalau yang betul-betul ini ya nggak ada efek untuk si mintanya ya, itu pasti berhasil, nggak ada kata gagal. Pasti ya, pasti 100%. Jadi intinya santet ini digunakan untuk yang niat tidak baik, Yeah. tapi sebagai sisi praktisi juga bisa sebagai ngetes keilmuan. Ya, sampai sejauh mana dia mungkin ada kekurangan atau mungkin dia sudah ibaratnya sudah mau tambah lagi gitu. Tambah lagi ilmu kekuatan ini. Ini sih kita kan kayak gini kan, ini kita berbagi ya, sharing pengetahuannya, tidak menyarankan untuk melakukan hal itu. Iya, iya. Cuman memang ada ilmu itu dan bisa gitu, tidak ya memang benar-benar ada dan digunakan sampai dengan saat ini. Jadi kenapa kita bahas, kita juga kasih tahu cara pengerjaannya, waktunya, terus juga efeknya apa. Jadi ya kalau bisa sangat tidak disarankan, mungkin ada cara lain yang lebih halus gitu kan. Misalkan ada masalah
selesaikan dengan cara musyawarah atau jalan lain keluargaan. ya, keluarga. Ini itu mungkin cukup kali ya tentang santet. Mungkin ada tambahan atau apa itu dari Bang Rian? Tambahannya ya berbaiklah hatilah kepada semua orang ya. Gitu aja sih. Jadi kita nggak punya masalah, hidup damai aja gitu. Nggak ada. Lebih enak ya. Nggak ada yang Nggak ada menyakiti, permasalahan. nggak ada yang disakiti gitu ya. Ya sobat mistis, mungkin sekian untuk pembahasan santet. Sampai Jadi untuk teman-teman jangan sobat mistis jangan lupa untuk komen, like, subscribe dan share channel ini ke teman kalian. Dan ini juga kita masih ada segmen ngeri, ini juga ada ya. ngebahas Jadi cerita itu misteri. seandainya juga kalau ada yang mau bertanya gitu kan bisa juga ya bertanya Iya. atau berbagi ya. Konsultasi juga bisa Iya. kalau misalnya ini kan, jadi kita bisa nambah nih Iya. pengetahuan dari sharing-sharing kawan-kawan kita nih yang di luar sana gitu. Jadi ini pemanfaatan media juga luas. Iya. Gitu, bisa dikatakan seperti itu. Jadi untuk teman-teman kalau mau konsultasi yang seperti dijelaskan oleh Bang Rian tadi bisa ya, mau ngirim cerita pun untuk di Silakan. segmen ngeri juga bisa ya. Nah nanti untuk cerita horor juga kita nggak sekedar baca, jadi kita bahas juga kenapa itu bisa terjadi dan solusinya seperti apa untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang sobat mistis Kita alami. kulik ya. Iya, Kita asli. cari tahu dan gimana cara penyelesaiannya yang terbaik. Itu artisnya yang ngisi itu paling dicari tuh Pak. Wih, paling ini ya, Iya, paling terkenal tuh kayaknya dia punya masa bayaran kayaknya. Masa bayaran. Iya, pokoknya Bukan yang gila-gila bukan. Bukan, pokoknya komen Bang Gondrong mana, Bang Waduh. Gondrong gitu, Bang Jiung mana gitu. Emang pamornya kuat sekali gitu. Udah kuat ya, betul karena Cuma sayang dikunci rambutnya kurang garang. Iya, harusnya dibas gitu ya. Jadi gini kayak iklan sampo gitu. Biar nggak uyup, rambutnya uyup soalnya. Kalau diikat uyup. Ya udah mungkin udah terlalu panjang lebar Panjang kita. ya. Ya, Bodor dikit nggak apa-apa. jangan lupa kalau mau konsul atau mau ngirim cerita horor bisa ke DM kita Iya. atau ke email, nanti ada di kolom deskripsi. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share channel ini ke teman kalian, karena yang kita bahas sudah pasti bermanfaat 1 juta %. Pasti sih. Dan yang penting jangan lupa tonton terus.